disebut Kaligata. Ini dimungkinkan sedemikian rupa dan sedemikian luas. Artinya adalah kalau kita bisa melihat sama-sama, dari gambaran sini saja terlihat jelas bahwa ini adalah berlebihan. Jadi harus dimasukkan di pola pikir kita bahwa alergi ini adalah suatu reaksi yang berlebihan dari tubuh kita. Ini juga sangat jelas sampai memerah sedemikian rupa. Artinya, memang ada satu sistem dalam tubuh kita yang harusnya bereaksi tidak berlebihan, tapi berlebihan, yaitu sistem pertahanan tubuh kita sendiri. Jadi harus mulai mengarahkan bahwa alergi adalah satu reaksi. Alergi adalah satu reaksi yang sangat-sangat berlebihan dari tubuh kita. Orang lain tidak bereaksi berlebihan, maka tidak terjadi reaksi alergi. Hal yang sama, ini juga sama, bisa berlama-lama dan bahkan bisa apa namanya, sangat mengganggu sekali. Bukan dari sisi estetikanya, tapi dari gatalnya, sangat mengganggu. Bahkan pada akhirnya nanti karena garukan, karena refleks katakanlah, maka terjadi infeksi dan seterusnya merupakan bagian dari komplikasi. Bahkan dengan rajinnya, mohon maaf kalimatnya bagus tapi negatif, dengan rajinnya terjadi alergi, maka kondisi lainnya dari sistem tubuh kita akan terjadi komplikasi. Eksim atau dermatitis adalah satu bagian dari sana. Peradangan terus-terusan maka terjadi eksim. Kalau kita berbicara di kulit atau peradangan yang lainnya. Meskipun tadinya hanya direaksi hanya alergi dan tampaknya di kulit, tapi reaksi berlebihan akan muncul di seluruh badan kita. Di persendian maka terjadi peradangan persendian dan seterusnya. Ini mungkin gambaran yang sama. Demikian juga mungkin anak-anak kita, cucu kita. Reaksi terjadi akibat umumnya akibat intoleransi terhadap makanan, terhadap susu, bukan susu asinya ya, bukan susu ibunya, tapi adalah susu formula dari luar. Ini juga hal yang sama akan menyebabkan reaksi yang berlebihan dari tubuh. Kenapa demikian? Karena seluruh unsur yang masuk ke dalam tubuh seseorang, sekali lagi seluruh unsur yang masuk dalam masuk tubuh seseorang, karena bagus judulnya adalah bagaimana mengatasi reaksi tubuh alergi. Artinya itu tidak dipandang sebagai makanan saja kalau dalam bentuk makanan. Seluruhnya dianggap sebagai musuh. Jadi diantisipasi dulu sebagai musuh yang masuk dalam tubuh kita, apalagi debu. Jelas. Mungkin suhu beda. Suhu adalah merubah satu struktur yang ada dalam tubuh kita sehingga kita bereaksi. Tapi kalau benda masuk dalam tubuh kita, maka dianggap sebagai musuh. Dan itu adalah alergen. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin ini gambarnya lebih mudah sekali. Kita lihat sama-sama. Kalau kita lihat adanya, mohon maaf, saya balikan dulu. Kalau kita melihat adanya unsur alergen dari luar, maka tubuh kita akan memberikan suatu respon, yaitu limfosit. Limfosit ini dia akan bereaksi karena ada alergen, ada sesuatu, ada antigen, sehingga harus diterima oleh antigen presenting cell dan di sini melibatkan limfosit. Limfosit T kemudian akan masuk juga akan aktivasi limfosit B. Limfosit T adalah limfosit yang berasal dari originally dari timus, sementara limfosit B originally dari tulang, dari sumsum tulang. Ini punya tugas seperti ini akan membantu mengaktifasi limfosit, ya, mengaktifasi limfosit B sampai keluar antigen, sampai keluar antigen. Antigen inilah yang kerja nantinya sebagai perangkap antigen, perangkap musuh. Dan berbeda dengan itu, mast cell ini yang berbeda akan mengeluarkan materinya. Salah satunya adalah histamin, sehingga muncullah alergi. Jadi alergen yang masuk kemudian akan dipasi dan antibodi dan antigen, maka terjadi reaksi. Sama gambarannya dengan hal di sini.
mekanisme yang terjadi. Ada antigen, benda asing, musuh. Kalau tangkap oleh makrofag, langsung oleh leukosit, mengenai fagosit, maka akan langsung dibunuh. Tapi kalau melibatkan limfosit B, maka melibatkan proses yang berbeda karena nantinya akan dikeluarkan antibodi spesifik khusus untuk demikian juga akan merangsang massa sifatkan histamin. Inilah yang akan memberikan reaksi. Dan limfosit T akan juga mememori, mengidentifikasi musuh yang masuk itu, antigen yang masuk itu apa. Sehingga nanti antibodi yang dikeluarkan akan spesifik khusus untuk yang tersebut. Sehingga ada dua kejadian. Kalau pertama sekali masuk dalam tubuh kita, maka yang paling aktif adalah limfosit T. Ini yang akan aktif karena langsung bereaksi dan akan memberikan satu respon penangkapan. Tapi kalau terjadi sudah kedua, bukan sekali, tapi yang kedua kejadiannya, maka yang aktif adalah antibodi dikeluarkan oleh limfosit B. Karena sudah termemori. Sekali lagi sudah termemori musuhnya dan akan keluar. Tapi walaupun bagaimana tetap akan terjadi pengeluaran histamin. Kalau yang pertama reaksi alerginya sangat berlebihan, maka yang kedua kejadian kedua akan lebih rileks, lebih tidak berlebihan karena sudah bisa diantisipasi oleh tubuh reaksi itu. Nah, kejadiannya adalah kalau ini berulang dan tubuh tetap reaktif, maka terjadilah satu alergi yang kronis. Alergi yang terus-terusan. Tubuh tidak bisa mengantisipasi. Meskipun sudah kenal, tapi dia tetap reaktif. Nah, ini gambar yang sama. Harusnya terjadi sensitasi. Harusnya terjadi satu bentuk yang sifatnya adalah akan bisa diterima oleh tubuh. Contoh ada serbuk atau puting sari katakanlah dari sebuah kena sebagai antigen masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian alergen ini akan diantisipasi dan diterima oleh sel kita. Kemudian dikeluarkan antigen, nanti masa akan mengeluarkan vitamin seperti yang tadi. Tapi kemudian kalau berlebihan terus-terusan terjadi, meskipun sudah terjadi penangkapan seperti ini dan terjadi, tapi kalau histaminnya terus dikeluarkan dan mohon maaf, mast selnya tetap mengeluarkan histamin, maka muncullah keluhan alergi yang terus-menerus. Jadi reaksi pertama dan reaksi kedua ini sangat menentukan sekali. Harusnya terjadi sensasi dari mulai awal. Ketika sudah kenal, oh ini adalah apa ya, putik sari katakanlah serbuk yang halus sekali yang akan bisa merangsang sebagai alergen. Tapi kemudian diterima oleh tubuh dan setelah itu tidak terjadi lagi yang negatif. Tapi sayangnya tubuh su- bukan berlebihan lagi, tapi memang betul sangat reaktif sekali. Ini menjadi antisipasi. Nah, dengan demikian, kita harus melihat satu kondisi, kalau alerginya ini terus-menerus, maka akan sangat berhubungan sekali dengan inflamasi, akan berhubungan sekali dengan peradangan. Nah, inilah yang menjadi catatan penting buat kita. Inilah yang jadi perhatian buat kita. Responnya, kalau terjadi di alergi, itu bisa dikatakan sebagai ada sesuatu yang benda asing. Memang betul-betul sebagai alergen. Ini adalah alergi. Tapi kalau benda asing itu tidak sebagai sifat alergen, tapi dalam bentuk infeksi yang akan betul-betul sebagai benda, benda yang akan merusak, maka ini akan direspon sebagai inflamasi. Kalau tadi sudah disebutkan ada mast cell pada reaksi alergi, maka di sini sama-sama sebetulnya ada makrofag, di sini juga ada makrofag, tapi di sini neutrofil. Tadi di sini ada limfosit T, di sini juga ada leukosit peran, baik tipe 1 maupun tipe 2. Jadi kalau di inflamasi adalah tipe 1, di alergi adalah tipe 2. Tapi peran limfositnya ada di dalamnya, limfosit T-nya ada di dalam. Demikian juga dengan antibodi. Kalau di alergi adalah antibodi IgE, imunoglobulin E, sementara di inflamasi adalah imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Tapi sama-sama antibodi. Demikian juga dengan sitokinnya. Mohon maaf tadi tidak disebutkan sitokin. Sitokin juga akan keluar sebagai materi peradangan.
Di sini ada interleukin, interleukin 1, 2, 6, 12, dan seterusnya sampai ke koneksi faktor alfa. Demikian juga dengan interleukin yang berbeda pada aren. Dan akan menimbulkan juga prostaglandin, akan mengusulkan prostaglandin 2, prostaglandin E2, prostaglandin D2. Ini juga sama. Demikian juga dengan nikotin. Atau berbeda, tapi ada kemiripan antara alergi dan inflamasi. Artinya, proses alergi yang terus-menerus maka akan jadi infeksi, jadi iritasi dalam perbedaan. Ada pergeseran, ada proses yang menyesuaikan antara alergi yang awalnya dan nantinya adalah ke inflamasi yang terus-terusan atau inflamasi yang kronis. Kan? Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, maka alergi prosesnya seperti yang tadi disebutkan, diingatkan juga, katakanlah ada demam, kemudian ada dari putik sari dan sebagainya, ada obat, maka atau ada spora, sehingga akan menimbulkan, biasanya umumnya adalah pada musim tertentu alergi. Tapi kemudian ketika kronis dia sampai menimbulkan asma, kronis, alergi kronis, apa? Jadi bukan bicara kulit saja. Demikian juga dengan inflamasi pasti teman-teman, pasti konsentrasinya adalah pada persediaan. Ini pun sama. Kalau kita sering alergi, mohon maaf, kalau kita sering alergi dan alerginya tidak selesai-selesai, maka siap-siap dengan inflamasi di berbagai tubuh kita, di seluruh tubuh kita. Akan mudah sekali terjadi reaksi inflamasi. Kalau reaksi alergi berlebihan kemudian timbul di kulit, diberikan tanda, di inflamasi hal yang sama. Reaksi berlebihan di tubuh kita, seluruh tubuh kita, dan umumnya yang terkena adalah persendian otot, persendian otot. Ini yang tidak bisa dilepaskan. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat, bukan hanya bicara di kulit. Memang kita akan melihatnya di kulit ada selalu. Tapi di mata pun sama. Jadi bisa air mata yang terus-menerus keluar karena dengan rasa gatal dan seterusnya. Bisa matanya juga kemudian memerah, paling banyak di sini. Atau terjadi meler. Ketika ini terjadi, ini adalah satu reaksi. Dan kita tadinya mungkin tidak terlalu mengganggu, tapi makin lama makin mengganggu. Demikian juga dengan hal yang lain. Ini gejala sampai terjadinya inflamasi. Kronik, sudah betul-betul pasti kronik. Alergi kronik, inflamasi jelas kronik. Maka yang terjadi adalah rasa sakit di badan kita. Persendian, otot, dan sebagainya. Sulit sekali mengalami gangguan, bahkan kadang sekali dengan kecemasan, depresi, dan umumnya ini kejadiannya. Ketika inflamasi kronis terjadi, kemudian berat badan akan meningkat. Ini satu konsekuensi. Satu konsekuensi yang harus menjadi perhatian buat kita semua. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, maka kita akan melihat, kalau kita sudah melihat seperti ini, seluruh kejadian, baik alergi maupun inflamasi atau peradangan, maka akan melibatkan unsur 5 unsur ini. Yang pertama, rasa sakit. Yang kedua, akan rasa panas di dalamnya. Kulit pun sama, memerah kemudian panas. Kemudian memerah, ini tidak bisa dihindari. Dan ini bengkak, seperti yang gambaran di kulit itu adalah bengkak. Artinya ada massa di sana, ada massa yang bisa kelihatan dan itu adalah beda. Akan muncul di permukaan tubuh kita, muncul di permukaan kulit kita. Dan yang terakhir adalah fungsionalisasi. Apa itu fungsionalisasi? Tidak bisa berfungsi. Tidak normal fungsinya. 5 unsur peradangan ini akan terjadi dimanapun. Katakanlah sekarang kita bicaranya di hidung kita, di saluran pernapasan bagian depan, bagian atas. Maka mungkin terjadi rasa sakit juga di hidung. Nggak enak, panas. Kalau di apa namanya diperiksa, di sana ada memerah, di sana bengkak. Bengkak dengan apa? Kalau di hidung bengkak berarti dengan mampet. Karena konkanya membengkak, maka terjadi mampet. Dan ini kadang-kadang dilupakan. Tidak bisa mencium. Kalau terjadi alergi di hidung kita, kalau terjadi inflamasi di hidung kita, maka tidak bisa mencium. Karena fungsi loss of function.
Ini lima ini akan terjadi. Demikian juga ketika katakanlah sekarang alergi sampai menyebabkan banyak sekali dan akhirnya infeksi saluran infeksi bagian mulut bagian bawah. Hal yang sama, tidak bisa menelan salah satunya atau sakit menelan itu berarti gangguan fungsi atau tidak bisa merasa. Ingat kita masih dengan COVID nih, COVID eris dan sebagainya udah mulai diberitakan. Maka ketika terjadi reaksi, awalnya pasti bukan peradangan, awalnya pasti reaksi alergi saja, perlawanan. Badan kita melawan. Alergi adalah badan kita melawan, memberikan respon, memberikan reaksi. Tapi kemudian diakhiri dengan peradangan. Dan ketika terjadi peradangan, maka mulai tidak bisa menelan, di center diperiksa ternyata memang di bagian belakang eh, mulut kita memerah, terasa sakit ketika menelan. Ini unsur ini kan sama sakit ketika menelan, panas, merah, bengkak, kemudian tidak bisa menelan, tidak bisa merasakan, tidak ada rasa. Itu adalah kejadian dari mulai alergi sampai ke peradangan. Sehingga demikian juga dengan kelanjutan di kulit kita. Kalau kalau seseorang, kalau seorang bayi, seorang anak, alerginya tidak bisa diatasi terus-terusan alergi, maka muncul nanti di suatu titik adalah asma di paru-paru. Muncul di satu titik di kulitnya akan terjadi eksim. Muncul di bagian lain akan sensitif sekali terhadap makanan, misalkan di pencernaannya. Demikian juga dengan persendian, demikian juga dengan tubuh secara utuh. Maka akan terjadi kelanjutan dari yang tadinya reaksi, tapi menjadi alergi kronis, alergi yang terus-terusan, kemudian inflamasi. Ini tidak bisa terlepas. Prosesnya sama. Dan saya harus ingatkan, melibatkan pembuatan limfosit, pembuatan makrofag, pembuatan leukosit. Artinya pembuatan darah. Limfosit B dari sumsum tulang. Berarti melibatkan pembuatan darah. Artinya di sana ada peran. Tubuh itu ada peran. Bukan cuma sekedar reaksi alerginya, tapi sehat tidak orangnya. Ini yang harus jadi catatan penting. Sumsum tulangnya baik tidak untuk memproduksi limfosit B-nya. Untuk memproduksi neutrofilnya, untuk memproduksi makrofagnya, fagositnya. Itu peran tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak sehat, berarti limfosit, sumsum tulang, kelenjar timusnya yang dulu masih ada harusnya tetap memproduksi karena itu adalah bagian daripada sistem pertahanan tubuh kita. Imun sistem kita ada di dalamnya. Limfosit T, imun sistem kita. Limfosit B melibatkan pertahanan tubuh kita atau limfosit melibatkan pertahanan tubuh kita. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, baik kejadian di mata dengan apapun judulnya di sana, banyak keluar air mata dengan alergi rinitisnya misalkan, gatal, memerah dan seterusnya. Kemudian meler, sama nih. Ini juga sama Bapak dengan asmanya. Ini saya singgung juga nggak enak sama sekali makanan. Kadang-kadang baru masuk langsung diare, baru masuk makanan langsung diare, masuk makanan diare. Dan di permukaan kulit, tadi udah ada gambarannya banyak. Sampai ke eksim. Eksim yang tidak jelas, tidak bisa terbaca, tidak misalkan bukan bukan dermatitis kontak karena akibat ketahuan ada sesuatu misalkan deterjen katakanlah setiap ketemu dengan sabun yang mengandung deterjen dia akan timbul kelainan di kulitnya. Itu berbeda. Ini betul-betul sulit sekali ditentukan dan memang itu adalah perjalanan panjang atopik dermatitis atau atopik eksim. Demikian juga dengan rasa sakit di sendi. Sekali lagi, rasa sakit di sendi hal yang sama akan memberikan gambaran yang akan kita rasakan sama sekali. Sakit, kemerahan, terus kemudian tidak bisa berfungsi persendiannya, bengkak ada di dalamnya. 5 kejadian inflamasi akan terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian mungkin saya kembalikan dulu ke Ibu Suci untuk kelanjutan daripada materinya karena di sini adalah kita bagaimana nanti peran ITERA. Tapi sebelumnya mungkin ada beberapa slide. Bagaimana peran ITERA dalam penanganan reaksi tubuh dalam bentuk alergi pada adik-adik tadi sudah disinggung kan. Nah, saya ingin menyinggung satu dua hal saja. Yang pertama, tubuh itu utuh.
Sistem yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Jadi ketika ada gangguan sistem pertahanan tubuh kita, ketika ada gangguan hiperreaktifnya limfosit kita, maka itu adalah sakit. Ketika sistem satu gagal, ketika sistem satu reaktif, maka yang lain juga akan berpengaruh. Jadi saya ingin hal yang sama. Ini adalah kelenjar timus yang menghasilkan limfosit T. Kemudian ini adalah tulang yang menghasilkan limfosit B. Ini berhubungan sekali. Sistem tidak terlepas. Sistem pertahanan kita dengan apa namanya, getah benihnya dengan limfanya ini tidak akan terlepas dengan darah kita, pencernaan kita, pernapasan kita, semua bersatu. Semua jadi satu. Sistem berhubungan satu dengan yang lain. Nah, saya ingin ketika kita berhadapan dengan alergi, ketika kita juga berhadapan dengan inflamasi, itu betul-betul kita siasati ada sesuatu yang tidak terlepas. Kenapa demikian? Karena penyakit itu saling berhubungan. Dan kapan memerlukan ITERA? Kapan meminta bantuan pertolongan? Sudah jadi komplikasi. Kalau cuma reaksi alergi kemudian teratasi oleh tubuhnya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah alergi rinitis, alergi di mana, alergi di pencernaan, itu sudah komplikasi, apalagi sampai terjadi peradangan. Jadi penyakit itu akan saling berhubungan dan satu sama yang lain dan menimbulkan pasti komplikasi. Ketika komplikasi baru kita akan minta pertolongan. Dari sana adalah peran ITERA. Apalagi sekarang ada eh, ITERA Bio. Akan sangat membantu kita untuk bisa menyelesaikan. Karena yang diselesaikan, mohon maaf, katakanlah sekarang alerginya di permukaan tubuh kita. Sementara, mohon maaf, kebetulan yang ada adalah ITERA Bio. Lakukan dengan ITERA Bio. Maka akan yang sama. Kenapa? Karena tubuh sudah meminta pertolongan. Jadi kita tidak melihat lagi sisi kondisi alergi, kondisi peradangan. Sehingga kalau kita berbicara di ITERA, harusnya bukan alergi dan peradangannya yang jadi pemikiran kita. Bukan sakitnya, bukan organnya yang bermasalah. Ketika limfosit B, limfosit T berlebihan, ketika makrofag berlebihan, ketika tidak bisa mengidentifikasi, ketika terjadi alergi terus-terusan, ketika terjadi peradangan, bukan itu yang harus diterapi, tapi yang harus diterapi adalah tubuhnya. Saya akan selalu menganjurkan ITERA, artinya adalah dengan blow maupun dengan ITERA bio. Karena apa? Karena ini akan sangat luar biasa. Yang diperbaiki adalah tubuhnya yang bermasalah. Harus tidak hiperreaksi, harus tidak reaktif lagi. Satu pertemuan kita pernah membahas mengenai autoimun. Autoimun hal yang sama. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih lagi. Nah, sehingga ITERA akan sangat berperan di sana. Ayo kita diskusikan bareng-bareng karena saya sudah lewat waktunya. Saya kembalikan dulu ke Ibu Suci untuk kita diskusikan bareng-bareng. Stop langsung di sharingnya. Ibu Suci, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Suci terlebih dahulu. Silakan Bu Suci untuk dipandu talk show-nya. Iya, terima kasih ya dok. Tadi pemaparan ya, itu yang di awal-awal tadi lihat alergi kulit, gatal-gatal gitu. Kita otomatis jadi kayak gatal sendiri ya dok. Oke, mungkin tadi gini dok, sekilas tadi kan dokter sebutkan bahwa tiap-tiap orang dengan reaksi alergen yang sama itu belum tentu gitu terjadi gitu. Jadi mungkin alergi katakanlah makanan misalnya, mulai dari alergi makanan laut, bahkan ada juga alergi gluten ya, makanan-makanan yang mengandung gluten atau um, alkohol katakanlah misalnya ya. Satu dan tiap orang ini kan lain-lain. Ada yang alergi, ada juga yang biasa aja. Tadi dokter juga menyebutkan bahwa alergi ini tergantung dari sistem imunitas tubuh masing-masing orang gitu. Mungkin yang satunya imunnya bagus dia nggak akan alergi, tapi mungkin untuk yang lain kurang dia akan terjadi alergi.
Tapi sebetulnya anggaplah dok, misalnya ada nggak sih kondisi um, tertentu selain dari imunitas tadi yang menyebabkan orang bereaksi berlebihan terhadap suatu alergi itu, alergen itu dok? Eh, prinsipnya adalah sederhana sebetulnya. Satu orang dengan orang lain, demikian juga dengan usia, katakanlah. Mungkin kalau seorang anak kecil, meskipun dia alergi, tapi dia tidak terlalu ribut. Meskipun alergi, yang ribut adalah mama papanya. Kenapa demikian? Karena secara psikis itu tidak ikut respon, tidak memberikan respon. Nah, ini Hmm. yang harus jadi disiasati. Anak kecil, saya lah katakanlah, saya waktu kecil itu sangat sensitif sekali dengan udara dingin. Dan kebetulan karena memang saya dari kecil di Bogor, jadi otomatis dingin. Dulu Bogor itu luar biasa. Bogor itu Iya, dingin minta, bukan Bogor puncaknya ya, Bogor di bawahnya aja di di kotanya dingin kota banget. ya dok. Nah, artinya saya tidak ribut meskipun udah mulai muncul apa namanya bentol-bentolnya dan lain sebagainya. Itu saya tidak akan ribut apa-apa karena memang pola pikirnya tidak sampai ke jauh ke sana. Tapi sekali lagi, kalau orang sudah punya kekhawatiran atau dengan bertambahnya usia, ada kekhawatiran. Makanya tadi tertulis bagus banget, ada ansietas di sana, ada kecemasan muncul. Sehingga dengan demikian, kalau anak-anak yang terjadi itu penyelesaiannya gampang. Gak usah repot-repot gitu lah. Mau alergi sampai ke asma yang berat pun sebetulnya anak kita itu tenang-tenang saja. Apalagi kalau sudah selesai ditangani. Dia tidak terlalu panik. Yang panik orang tuanya. Nah, yang panik ini kadang-kadang lupa kalau di rumah tuh ada ITERA gitu. Apalagi ya apa eh, ITERA yang pro atau ITERA yang luar biasa bagus lah katakanlah. Ini sebetulnya selesai dengan mudah. Kenapa demikian? Karena ketika di blow, ketika manfaat dari ITERA ini masuk ke tubuh seseorang, itu akan menstimulir semua. Dalam tanda petik akan menyuruh jangan panik. Saya akan kerjakan untuk tuanmu. Nah, dia akan bekerja. Tubuh itu akan bekerja dengan rapi. Sehingga alerginya itu akan teratasi dengan mudah. Ini sudah kejadian alergi. Tapi yang saya inginkan sebetulnya adalah kalau sudah pernah terjadi alergi, maka catatannya jangan sampai terjadi serangan alergi lagi. Nah, ini yang harus diperlukan. Artinya, keseharian kita dengan ITERA, keseharian kita dengan ITERA bio, itu yang diperlukan. Sehingga apa yang saya maksudkan? Kalau dalam satu minggu atau dalam satu bulan berapa kali terjadi serangan alergi, itu harus jadi catatan makin lama makin berkurang. Karena kita sudah punya ITERA, kita sudah punya ITERA bio. Itu yang harus dilakukan. Artinya, kita manfaatkan keseharian kita dengan ITERA, dengan Blow, maupun dengan ITERA bio pada dewasa, katakanlah. Itu yang akan mengurangi semua, baik kejadian atau serangan alergi maupun inflamasi. Jadi ini yang jadi kebahagiaan buat terus terang kebahagiaan buat saya. Karena dengan ITERA, dengan ITERA Bio itu mempermudah gitu loh. Orang tidak akan terjadi lagi ribut-ribut dengan alerginya, ribut-ribut dengan sakit sendinya, tidak ribut lagi dengan asmanya. Karena serangan itu akan berkurang kalau keseharian kita menggunakan rangkaian produk yang disediakan oleh ITERA. Mungkin itu sementara. Ibu Suci, terima kasih untuk itunya. Silakan. Ya, ya dok. Oke. Jadi memang em, sebaiknya tadi dokter Setia sarankan bahwa untuk yang belum terjadi memang dengan perawatan kesehatan dengan menggunakan produk-produk Evera ini akan jauh lebih banyak membantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Bahkan apalagi kalau yang sudah pernah terserang atau rentan terhadap reaksi alergi gitu ya dok. Jadi memang sebaiknya harus terus continue terus dengan produk-produk Itera ya. Oke, Sebentar, saya agak-agak agak bentar, Bu.
Suci, saya agak kesulitan karena suara Bu Suci jauh dari saya. Sebentar, Suara dokter juga agak putus-putus. sebentar saya coba rubah lagi. Nah, coba Bu, ulangi Bu, saya coba. Silakan Oke. Bu, coba. Sekarang bagaimana? Saya ganti lagi nih wifi-nya. Jadi tadi dari pemaparan dokter disampaikan untuk mereka yang belum atau tidak ada reaksi terhadap alergen itu sebaiknya secara kontinu menggunakan perangkat dari Iteracare untuk mempertahankan kondisi imunitas tubuh, ya dok. Apalagi bagi mereka yang memang sudah pernah terkena alergi, gitu ya dok. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh tadi dengan menggunakan rutin blow baik itu Iteracar maupun Iterabio ya, supaya lebih terjaga dan juga bisa menghambat terjadinya alergi itu datang kembali. Kurang lebih begitu ya dok. Iya, eh, tunggu. Saya agak terputus-putus nih saya nerima. Oke. Dari Bu Suci saya terputus-putus sekali, benar-benar. Saya agak kesulitan banget ini. Biasanya, sebentar. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain suara saya bisa dengar jelas ya? Mungkin boleh bisa di kolom Bagus chat. Kalian ada suaranya komen nggak ya? dokter Saya sama Bu Suci bagus. Oke. Selain terdengar, Tapi tidak saya jadi bagus. putus-putus. ya, tapi sekarang udah agak lumayan Yang ya. Ibu Suci atau yang saya yang putus-putus? Mungkin dari dokter kali yang ini ya. Eh, tapi kurang lebih, Ada yang bisa bantu? iya, Bagus, bagus semua. Bu lebih Suci terdengar. agak bindeng suaranya. Ini benar-benar itu banget apa? Oke, tapi kurang lebih sekarang masih oke lah Yang ya. dokter bagus dari Sukabumi malah diterima bagus. Aduh, Oke, tapi Bapak Ibu mudah-mudahan coba ini sebentar. eh, Saya coba apa sebentar. ya, Saya cek internet dulu sebentar, Bu Suci. Sebentar, saya minta beberapa. baik dok. Ini kita juga sudah dapat beberapa pertanyaan nih dok. Iya Bapak Ibu sambil menunggu Dokter Setio untuk settingan internetnya juga. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar topik pembahasan kita malam hari ini, boleh tulis di kolom chat ya. Jadi mungkin lebih spesifik sesuai dengan topik kita pada malam hari ini berkenaan dengan seputar alergi. Silakan Bu Suci, coba sekarang Ya. Sekarang kita mungkin boleh langsung ke pertanyaan ya dok. Kebetulan tanya jawab ya, tanya jawab. Kalau misalkan ada di chatting, saya lebih bisa baca. iya, Atau iya, langsung buka open mic lebih 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 mengena karena kita langsung di sesi tanya jawab. Silakan dipandu Bu Suci. iya, ini dari pertanyaan pertama dok, dari Bapak atau Ibu ya, ada Bapak Ade Mulyana dari Ogan Komering. Ini kalau alergi seperti yang ada pada anak-anak, mungkin pada tangan gitu ya dok, terjadi reaksi alergi, itu boleh langsung penggunaan ITERA itu langsung ke sasaran atau mungkin ada saran dari dokter? Mungkin Oke, setelah, saya dari Bu Ade ya. Ini dari Bu Ade Mulyana ya. ya dok. Dari Bu Ade Mulyana dari Oki. Hmm? Dokter hilang nih kayaknya. Alergi seperti pada anak-anak tadi, pada tangan diserahkan, tapi jarak dengan panasnya kita bisa tahan. Tapi anak-anak, yang paling utama adalah pada anak-anak justru diajak diskusi dulu, diajak ngobrol dulu, biar biar ada keseragaman bahwa kita akan memberikan treatment dengan ITERA. Jadi silakan lakukan langsung pada posisinya. Walaupun tubuh lain diberikan
treatment yang sama ya. Sekali lagi, jangan hanya orientasi pada tangan yang tanpa ada reaksi alerginya, tapi juga tubuh yang lain juga diberikan. Satu treatment yang sama, dalam waktu yang singkat, tidak perlu berlama-lama, lihat responnya. Kalau saya selalu kayak gitu, lihat responnya ketika kita memberikan terapi. Langsung diberikan treatment sedemikian rupa, kemudian setelah itu kita tunggu lagi responnya seperti apa. Kalau belum berkurang atau tanya lagi si anak kita, tanya lagi anaknya berkurang atau tidak dari mulai rasa gatalnya dan lain sebagainya. Kita melihat fisiknya, kemudian anaknya ditanyakan bagaimana rasanya, gatalnya dan lain sebagainya kita tanya. Kalau kurang berarti kita treatment lagi. Demikian untuk Ibu Ade di Oki. Saya Ya. kembalikan ke Ibu Suci, silakan Bu Suci. Jadi kurang lebih memang dari 10 titik dasar dulu mungkin ya dok ya, baru kemudian terfokus kepada lokasi dari alergi yang terjadi ya dok ya. Cuman tadi saran dokter memang diajak ngobrol dulu supaya dari anak tersebut secara psikis juga siap menerima untuk treatment dan juga bisa lebih rileks lagi ya dok. Iya. Betul, Kita betul. Harus ada yang bisa diterima oleh si anak kita. Seperti itu. iya, iya. Oke, selamat malam Dokter Bu Susi. Iya, selamat malam. Saya Ahmad dari Sukabumi, Bu. Mau bertanya sama Ya. dokter, Bu. Iya, silakan Pak. Ini dok, keluhannya saya terutama di keluarga ya. Memang Mhm. awal-awalnya kita nggak punya penyakit gatal dok atau alergi atau segala macam. Kan ini kalau alergi mungkin di satu keluarga hanya satu atau dua orang. Ini sekeluarga Mhm. kadang-kadang bisa setiap malam timbul gatal dok, tapi kecil-kecil kalau digaruk itu timbul bentol kecil-kecil, tapi dengan itera memang agak kebantu dok, diangetin itu gatalnya Yes. hilang. Tapi balik lagi ya. Ya Tapi betul dok, muncul lagi. betul Yes. dok, itu gejalanya apa dok kira-kira? Gitu. Itu Kita bisa harus satu sisir, keluarga dok. Pak. Hah? Ya, makanya kita harus sisir. Kita harus sisir, artinya kita harus amati betul-betul dari Iya. makanan yang kita makan bareng-bareng. Makanan kan bareng-bareng Mm-mm. kita kan. Dari makanan kita Ya betul. lihat satu persatu. Ya, kalau memang Mm-mm. dari makanan kemudian kita coret, katakanlah kita tidak makan lagi, berkurang tidak kejadian alergi seluruh keluarga itu. Atau Dan- juga dari air tempat kita mandi. Betul. Itu juga Ya. sama. Jadi sanitasi dan higiene itu juga mewarnai kita. Saya dulu sempat Mm. di Surabaya, mohon maaf saya menyebutkan kota karena memang Surabaya, dan dekat pantai itu kan dekat sekali. Jadi Betul. air kadarnya, air sumurnya, bukan air dari pumpnya, air sumurnya itu luar biasa. Itu biang keringetnya, gatelnya, itu muncul gampang banget. Iya ketika Jadi malam kita dok itu. mensiasati di sana. Betul, sampai setiap malam, sampai kejadian kayak gitu. Nah, saya balik lagi ke Bagus tuh yang dok. tadi. Jadi, apalagi sudah ada pengalaman bahwa dengan ITERA itu berkurang. Betul. Jadi memang Karena ada hangat. respon yang bagus. Hmm. Betul. Pokoknya mah kalau gatal-gatal langsung istirahat dok, langsung sembuh gitu. Jadi kita nggak perih digaruk gitu. Biasanya kalau digaruk kan perih dok itu. Oke, berarti disisir dok ya dari awal mula bakteri atau penyebarannya dok ya gitu ya. Dari makanan Betul. atau dari tempat atau dari pakaian mungkin ya dok ya. Gitu. Iya. Itu bukan karena Sama alergi halnya dengan udara atau sama gimana dok? halnya dengan iya, sama dengan udara juga. Makanya saya ingin bercerita mengenai udara. Udara yang berlama-lama di ruangan kita, di kamar kita atau di ruang tamu kita juga itu menciptakan atau menghasilkan materi-materi, menciptakan binatang-binatang yang kecil banget yang kita tidak akan bisa dilihat dengan kasat mata ya. Itu pun sama. Jadi udara, jendela harus udara yang berputar. Kalau udara yang berputar maka berganti, maka tidak ada kesempatan untuk menumbuhkan, Bakteri, menciptakan suatu kutu atau tempat yang kutu-kutu. negatif untuk badan kita. Gitu Pak Ahmad. Oke. Jadi airnya, makanannya, udaranya, makanya saya katakan sebagai sanitasi, higiene sanitasi itu perlu kita siasati satu-satu. Karena memang itu adalah peran. Tungau itu akan muncul.
Yang tunggal itu betul. akan muncul kalau memang lembab. Tapi kalau kering atau kalau udaranya bergulir, udaranya berganti, maka tidak akan terjadi. Dan kita sudah punya pembuktian, kita punya testimoni. Reaksi-reaksi itu akan bisa diredam oleh ITERA. blow-nya ITERA. Ya Betul. benar, Demikian langsung Pak Ahmad. langsung reda, Dok. Oke, makasih Dok atas pencerahannya. Sama-sama. Siap. Lanjut.